Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sampurasun, halo warga Jabar. Perkenalkan, saya Genis Ayu Apsarini dari SMA Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Karawang. Jadi, di sini saya akan membahas materi tentang hukum. Nah, disimak ya teman-teman. Jadi, hukum itu dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Nah, hukum tidak tertulis ini yaitu adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan di masyarakat tetapi tidak tertulis. Contoh hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah. Contoh hukum tidak tertulis yaitu adat istiadat, norma sosial, tradisi. Nah, pentingnya hukum tertulis ini yang pertama, kepastian hukum tertulis. Memberikan kebersihan hukum karena jelas, tegas, dan dapat diakses oleh semua orang. Yang kedua, transparansi hukum tertulis bersifat terbuka yang dapat diperiksa oleh masyarakat sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, keadilan dengan adanya hukum tertulis, semua orang diharapkan diperlakukan sama di depan hukum sehingga menciptakan keadilan. Pentingnya hukum tidak tertulis yaitu 1. Fleksibilitas hukum tidak tertulis dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang cepat tanpa perlu proses legislasi yang panjang. Yang kedua, kepatuhan sosial karena bersumber dari kebiasaan dan adat yang sudah lama dibeli oleh masyarakat. Hukum tidak tertulis seringkali lebih mudah diterima dan ditaati. Identitas budaya. Hukum tidak tertulis seringkali menjadi bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat, membantu mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal. Selanjutnya, ada pengertian hukum menurut para ahli. Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia. Menurutnya, hukum harus dipisahkan dari aspek moral dan sosiologisnya dan dipandang sebagai struktur logis yang independen. Selanjutnya yaitu Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya ada fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, pengaturan tingkah laku. Hukum berfungsi mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban. 2. Penyelesaian konflik. Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik melalui pengadilan atau institusi hukum lainnya guna mencapai keadilan. Selanjutnya ada contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan helm saat berkendara, sepeda motor, larangan merobos lampu merah, dan keharusan memiliki SIM. Melarang tindakan yang dapat merusak lingkungan seperti penebangan hutan ilegal, pencemaran air, dan pembuangan limbah sembarangan. Pengertian HAM menurut berbagai sumber. Yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia, tanpa diskriminasi apapun. UDHR menggariskan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara. 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. PBB mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada semua manusia, terlepas dari kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap orang berhak mendapatkan hak-hak ini tanpa diskriminasi. Selanjutnya, Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945, terutama pada pasal 28A hingga 28J, HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara, meliputi hak untuk hidup kebebasan, keamanan, serta hak atas keadilan dan perlakuan yang layak. Selanjutnya, jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama, hak sipil dan politik.
hak untuk hidup, hak kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selanjutnya yaitu ada contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, peristiwa G30 SPKI tahun 1965 sampai 1966. Rangkaian kekerasan dan pembunuhan massal yang terjadi setelah percobaan kudeta yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Puluhan ribu hingga ratusan ribu orang yang diduga terkait dengan PKI dibunuh atau dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil. Yang kedua, tragedi Tanjung Priok 1984. Penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran yang memprotes kebijakan pemerintah di Tanjung Priok, Jakarta Utara mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Yang ketiga, kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan besar yang terjadi menjelang jatuhnya pemerintahan Soeharto ditandai dengan kekerasan penjarahan, pembakaran, dan pelanggaran terhadap warga etnis Tionghoa di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang pertama, persamaan di hadapan hukum. Semua orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Yang kedua, hak untuk diberitahu. Terdakwa harus diberi informasi yang jelas mengenai tuduhan yang dikenakan terhadap mereka. Yang ketiga, hak atas pembelaan. Setiap individu berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum, baik melalui pengacara atau representasi lain yang layak. Yang keempat, proses yang adil dan transparan. Proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan jujur, dengan memungkinkan akses publik dan kontrol terhadap penyelenggaraan pengadilan.